Ya, kita bersyukur hari ini bersama beribadah dan juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 14. Dengan tema sadar dan berjaga-jagalah, saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara mulai dari ayat 7 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita untuk sementara, Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 12-14. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku, bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bebas dari tantangan dan penderitaan. Demikian juga dengan semua orang yang ada dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak mengalami penderitaan. Tak pandang agama, tak pandang suku, tak pandang uang. Orang paling kaya pun banyak masalahnya. Betul ya? Sebab masalahnya apa? Ada orang bertanya gini, apa sih yang paling jauh dari hidup manusia? Jawabannya masa lalu, dia udah gak bisa balik. Yang paling dekat apa? Kematian, anytime bisa mati. Kemarin kenalan saya umur 40 tahun, dia biasa rajin pelayanan, selalu memegang multimedia kalau ada seminar-seminar. Dan dia juga udah mulai bawa renungan, pandai bermain piano, bermain gitar. Umur 40 dia sudah meninggal. Mungkin karena badannya besar, sebelum dia meninggal dia bilang, "Pak, saya jantungku sakit, aku udah gak kuat." Meninggal dia setengah 12 malam, 2 hari lalu. Jadi kematian itu tidak pandang waktu, kapan, siapa. Lalu apa yang paling ringan untuk dilakukan? Jawabannya apa? Dosa, kesalahan. Apa yang paling tajam, lebih tajam dari pisau? Lidah kita, jauh lebih tajam, tembus. Enggak pakai kulit, langsung tembus ke hati orang. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara. Penderitaan semua orang punya dan masing-masing punya masalah masing-masing, kesulitan masing-masing yang berbeda setiap orang. Hidup orang Kristen juga di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan perlombaan iman. Kita punya saksi yang begitu banyak di dalam Alkitab. Mereka berlomba dalam iman dan tidak ada rasul yang hidup berfoya-foya. Tidak ada nabi yang hidupnya enak. Mereka berlomba dalam perlombaan iman. Amin. Dan kita juga berada di dalam peperangan rohani. Hidup yang kita hadapi sekarang adalah peperangan rohani sesuai dengan 1 Petrus 5. Dan kita berhadapan dengan iblis yang dapat dengan mudah menjatuhkan kita di dalam dosa. Bahkan detik ini Bapak Ibu. Detik ini pun iblis bisa menggoda kita dengan caranya. Nanti kita lihat caranya bagaimana iblis menggoda kita. Jadi menjadi orang Kristen bukan mencari kenyamanan hidup atau mencari kesenangan dunia. Kita berbeda. Dunia berkompetisi supaya mereka makin nyaman, supaya makin bahagia. Bahkan bukan mencari kebahagiaan diri atau keluarga. Tetapi kita dipanggil untuk hidup kudus dan itu yang paling sulit. Dan berperang melawan iblis sesuai dengan tema kita berjaga-jaga. Dan dipanggil untuk menjadi pemenang
bagi Kristus. Kita sangat mungkin juga menjadi pemenang sebagai orang Kristen. Maka harus sadar dan harus berjaga-jaga. Itu yang menjadi tema renungan kita pada sore hari ini. Ya. Jadi kita melihat di ayat 8, sadarlah. Ada perintah pertama. Kedua, berjaga-jagalah. Sadar lalu berjaga-jaga. Sadar itu berarti kita mempunyai kemampuan berpikir dan kesadaran hati, kesadaran diri, sadar tentang situasi, sadar tentang keadaan diri, sadar tentang keadaan hidup, dan dikatakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti orang yang sedang menjaga posko keamanan, atau polisi yang sedang berjaga-jaga di depan gedung DPR. Atau orang yang sedang main tenis, nggak mungkin dia berdiri ya. Dia pasti ngikutin kemana bola supaya dia bisa lawan. Berjaga-jaga. Jadi ada dua perintah yang mutlak harus kita ikuti dan lakukan. Dan dikatakan di sana lawanmu, musuhmu. Siapa musuh kita? Bukan manusia musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Dan banyak orang Kristen tidak sadar akan keadaan ini. Hidup adalah peperangan. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan, hidup adalah perjuangan, tapi juga lihat hidup adalah apa? Peperangan. Tiap hari, tiap saat kita berada di dalam peperangan. Dan musuh kita bukan kucing Bapak Ibu. Gambarannya apa? Singa. Singa yang mengaum-ngaum. Bahkan singa itu bisa membuat formasi tanpa dikendalikan. Mereka punya bahasa sendiri, bisa ngejar musuhnya. Bisa dikelilingin. Mana yang dicari dikatakan apa? Singa yang mengaum-ngaum, mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia incer. Kalau dia mengejar, yang mau diincer dia cari yang paling lemah, betul ya? Yang paling lemah untuk ditangkap dan dimakan. Kata ditelan, ini dimakan. Jadi setan itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, datang atau hadir itu bukan ngajak kita bercanda. Tapi apa? Mau telan kita. Mau jatuhkan kita, mau jatuhkan semua hamba Tuhan, semua majelis, semua pengurus, semua jemaat kita akan diadu domba dengan cara tertentu. Kita akan diprovokasi untuk melakukan dosa. Kita akan dibisikin ya untuk melakukan dosa di rumah. Dimanapun kita berada, setan itu juga hadir walaupun tidak maha hadir seperti Allah. Tetapi dia bisa datang anytime. Setan bisa diusir, Tuhan gak bisa diusir. Tetapi ketika setan datang, kalau nggak diusir, dia datang kan. Dia membisikkan dosa, dia memprovokasi orang Kristen untuk melakukan dosa. Dan banyak orang Kristen tidak menyadari serangan iblis. Sehingga orang Kristen itu mudah jatuh dalam dosa. Tidak berjaga-jaga. Sehingga dia selalu hidup dalam dosa, mudah digoda iblis, mudah diajak berdosa, mudah diajak melakukan kejahatan kalau dia udah Kristen. Tetapi tidak sadar musuhnya, tidak sadar ada peperangan rohani, tidak sadar musuh sedang mengincar. Nah jadi banyak orang Kristen mungkin lengah, ya orang lengah, orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelan, orang yang mencintai dosa. Orang yang orientasi pikirannya pada dosa. Orang yang sedang memiliki tujuan untuk menikmati dosa. Di nightclub, di mana saja kita bisa jatuh dalam dosa dan ditelan oleh iblis. Dengan gadget kita sendiri, betul? Satu kali klik bisa masuk surga, betul? Langsung firman Tuhan datang. Puji Tuhan ya. Kalau firman Tuhan yang datang, klik-klik IG atau TikTok, Facebook, WhatsApp. Kalau yang baik-baik pasti WhatsApp-nya baik. Tapi sekali klik juga bisa apa? Dosa datang, betul ya? Wah asik nih, menarik. Dengan kedagingan kita, dengan pikiran kita. Dan terus menerus kita scroll. Dan kita nikmati bahwa iblis sedang mengelus-elus kita supaya terus melakukannya. Dosa mengintip di mana saja. Kitab Amsal bilang, hikmat ada di mana-mana. Di jalan-jalan, di pintu gerbang, tempat tinggi. Ada hikmat yang perlu dicari dan disimpan di hati. Iblis mau menyimpan dosa di hati dan pikiran kita juga. Di mana-mana dia mau menjatuhkan kita. Sadar nggak Bapak Ibu? Sekarang sadar. Puji Tuhan kalau sadar ya.
Nah kita belajar supaya makin sadar, makin mengerti cara kerja iblis untuk menjatuhkan kita. Dan kita harus sadar eksistensi kita, panggilan hidup kita di dunia ini untuk apa dan berapa harga yang sudah dibayar atas hidup kita di dalam dunia ya melalui Kristus. Nah cara kerja iblis kita lihat di dalam Kejadian 3. Dia memutar balik firman Tuhan. Kita udah baca Alkitab, nanti dia bisikkan. Enggak seperti itu. Boleh kok, coba aja dulu. Sekali aja. Begitu sekali dosa dilakukan, apa yang terjadi? Kepengen mengulang. Betul ya? Makanya jangan coba. Ketika Bapak Ibu sudah mampu 10 kali tidak berdosa, jangan coba lagi. Sebab nanti jatuh lagi 10 kali perbuatan dosa. Sebab itu kedagingan kita seperti itu. Kalau sudah training, disiplin, melatih tidak berdosa, itu terus. Memang enggak gampang. Dan perlu perjuangan. Hawa ya dibilang apa? Tentu semua pohon di taman ini tidak boleh dimakan. Dibalik kan? Tuhan bilang apa? Semua pohon, buah-buahan di taman ini boleh dimakan kecuali satu. Setan kan ngebalik. Akhirnya jatuh kan? Kejatuhan terjadi antara Hawa dulu lalu kepada Adam dan mereka jatuh dalam dosa. Dia memutarbalikkan kebenaran dan membisikkan kepada kita. Yang kedua, dia mencobai dan mencelakakan. Ayub kita lihat Bapak Ibu. Nah ini tetap kalimat firman Tuhan ketika Tuhan tanya jawab dengan setan. Gimana? Kamu udah lihat Ayub belum? Dia orang saleh, menjauhi kejahatan, berintegritas. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku. Siapa yang bujuk? Setan membujuk Bapa di surga untuk mencelakakan Ayub tanpa alasan. Dan itu sebetulnya terjadi setiap hari dalam hidup kita. Maka Yesus mengajar apa? Dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu daily prayer loh. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Berarti kan setiap hari. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. The evil one, person ya. Karena apa? Si setan itu aktif mau menggoda kita semua. Nggak usah rajin pelayanan, santai aja. Tuh lihat orang lain santai. Dia bisikkan seperti itu. Ya. Dan dia menuntut orang Kristen untuk celaka. Bayangkan 10 anak mati, semua bisnis habis. Bahkan akhirnya bilang apa? Kulit ganti kulit, mata ganti mata. Kalau orang sakit dia akan bayar semua. Pasti dia mengutuki Tuhan. Ayub tetap sampai pasal 2. Dia tidak melakukan dosa bahkan terpujilah Tuhan. Haleluya anak saya 10 mati. Haleluya semua bisnis saya habis. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Siapa yang punya iman seperti itu saudara? Mana ada di antara kita kalau lagi celaka haleluya? Ada enggak? Lagi kerugian, masalah yang sangat berat. Bisa enggak saudara menyebut haleluya puji Tuhan? Andai kata betul saudara hidup benar, hidup kudus, melayani dengan baik, lalu muncul masalah, nyalain Tuhan apa enggak? Saya kan udah pelayanan, hidup saya udah benar. Dan ini terjadi dalam hidup orang Kristen. Kadang kalau imannya enggak kuat jatuh Bapak Ibu. Atau digosipin sama jemaat. Ini enggak bisa jadi bapak lu, ini enggak bisa jadi ibu lu. Padahal dia sedang diproses dengan masalah itu. Kita semua sedang diproses dengan masalah kita. Kadang orang luar ikut-ikutan. Udah lu konsultasi aja. Lu sih kurang berdoa, lu sih macam-macam. Banyak pokoknya itu Ayub tuh. Digituin sama temennya. Sampai Alkitab bilang, Ayub bilang kamu penghibur sialan semua. Alkitab itu ayat di kitab Ayub. Kamu penghibur sialan semua. Nah jadi setan itu menuntut untuk mencelakakan orang percaya. Doalah seperti doa Tuhan Yesus. Bangun pagi, tidur, atau mau melakukan sesuatu yang kecil atau besar. Supaya tidak jatuh ke dalam tuntutan si setan untuk menjatuhkan kita dan selalu dilindungi. Setan itu membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Yohanes 13 ayat 2, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Iblis cara kerjanya gimana? Berbisik di dalam hati kita. Dia membisikkan kejahatan untuk membenci, untuk melakukan kejahatan, bahkan untuk bunuh diri, untuk cerai,
Untuk apa saja. Jadi, tapi juga jangan salahin iblis ya Bapak Ibu, tiba-tiba semua nih salahin iblis pokoknya. Saya ini ngomong cerai itu karena iblis yang ngomong, nggak bisa begitu. Kita punya kedagingan, kita punya dosa, kita sudah dirusak. Semua orang walaupun sudah Kristen, sistem kerusakannya masih ada. Kita masih dalam sinful nature, betul? Dalam flesh daging kita ini. Bukan cuma Yuda, sebelumnya Daud. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud menghitung orang Israel. Yoab disuruh hitung. Sesudah selesai hitung, Tuhan bilang hukuman 3. Tuhan gak suka. Karena itu kebanggaan Daud menghitung jumlah pasukan. 7 tahun, kelaparan, 3 bulan kamu ditawan atau COVID-19. Wah, penyakit sampar. Daud pilih yang mana? Penyakit sampar. 70.000 orang Israel mati. Karena bisikan setan kepada seorang leader. Ya, karena dia mungkin dalam posisi yang sangat baik, situasi kemenangan-kemenangan, tetapi dibisikkan. Hati-hati Bapak Ibu saat sukses, saat hebat, saat lancar semua lalu menjadi orang somse. Apa somse? Sombong sekali, percaya diri, overconfident, nganggap remeh orang, nganggap remeh Tuhan, nganggap remeh ibadah, nganggap remeh pelayanan. Tidak bilang lagi semua ini dari Tuhan. Jadi saat sukses atau saat bermasalah itu juga dua-duanya area di mana kita bisa jatuh di dalam dosa. Betul Bapak Ibu? Berhati-hati saat sukses, berhati-hati juga saat banyak masalah. Tetapi masalah dipakai Tuhan untuk memproses kita. Jarang kesuksesan dipakai untuk memproses. Biasanya kita jatuh dalam kesombongan. Ya. Nah iblis memberi umpan untuk mengalihkan perhatian kita kepada kesenangan dunia. Sementara itu ia mencuri hal terpenting dari hidup kita. Apa yang terpenting dalam hidup kita? Apa yang termahal dari hidup kita? Apa? Relasi dengan Tuhan. Kerohanian, betul? Coba lihat film ini. Ini mau apa? Rabbit ini, kelinci, dikasih makan tapi anaknya dicuri. Suaranya muncul? Enggak bisa, enggak apa-apa. Yang penting ngerti ya. When you are distracted, the enemy steals your children. He steals destinies. Ya, tulisannya begitu. Jadi setan itu memberikan sesuatu. Tuhan Yesus saja ditawarin apa? Seluruh dunia aku berikan kepadamu, sembelih aku, betul ya? Ubahlah batu menjadi roti. Apa? Karena itu bicara mengenai ego kan. Tetapi Yesus nggak mungkin jatuh. Ya. Nah di sini kita melihat kita yang senantiasa akan menjadi target iblis menggoda kita setiap hari supaya dia mencuri hal terpenting dari hidup kita. Pagi-pagi bangun sudah WhatsAppan, sebelum saat teduh pagi-pagi udah sibuk medsos, pagi-pagi udah langsung bekerja, macam-macam situasi-situasi di mana kita bisa kehilangan hal terpenting dari hidup kita. Jadi di ayat 9 dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Bukan dengan cuma sekedar confidence dalam diri kita, tetapi iman by faith alone. Iman di dalam Yesus Kristus. Iman hanya ada di dalam Yesus. Anugerah hanya ada di dalam Yesus. Perjumpaan dengan Allah hanya ada di dalam Yesus melalui Yesus. Dan kemenangan rohani juga hanya di dalam iman kepada Yesus yang sudah mati bagi dosa kita, yang sudah mengampuni kita. Lawanlah dia dengan iman kepada Allah. Lawanlah dia, setan itu yang datang, yang hadir untuk berbisik, untuk menjatuhkan kita, untuk membisikkan provokasi untuk melakukan dosa apapun setiap hari. Lawanlah dia. Dalam bahasa Inggris, reject, tolak dia. Bagaimana cara nolaknya? Ya berdoa. Berdoa. Sebab iblis nggak pakai kulenuan, permisi saya mau masuk ke rumah Anda, mau godain kamu, mau ngadu domba suami istri, mau ngadu domba kalian orang tua dengan anak. Bilang-bilang apa enggak? Dia berbisik kepada semua kan? Dan dia mengincar keluarga-keluarga yang bisa ditelan kan gitu. Dia mengincar orang Kristen, mengincar kita ketika kita lengah. Ketika kita tidak menyadari bahwa hidup adalah panggilan, bahwa hidup adalah komitmen bagi Allah, bahwa hidup harus kudus, bahwa hidup untuk kemuliaan Allah.
bukan untuk kesenangan diri. Nah, disitulah kita harus sadar ada peperangan, bukan santai-santai. Tadi saya katakan tidak ada nabi rasul yang hidupnya santai, jalan-jalan, liburan, bukan berarti salah, tidak. Boleh, nggak apa-apa. Tapi juga dalam liburan ada peperangan rohani. Kita sadar di semua area, di semua keadaan ada peperangan rohani. Sadar hidup ini adalah peperangan dan kita harus melawan, bukan diam aja. Berarti ada satu tindakan, ada satu perbuatan yang harus kita lakukan. Kalau saya biasanya ketika merasa tidak sejahtera, saya berdoa. Tuhan Yesus lindungi saya, Tuhan Yesus sertai saya, penuhi rumah saya dengan kehadiran-Mu. Ya Roh Kudus penuhi rumah saya dengan kehadiran-Mu. Ketika saya sendirian di mana Roh Kudus sertai saya. Sebab di situ kan setan menggoda kan. Pasti dia berusaha untuk berbisik, betul ya? Dia mau menjatuhkan kita, dia mau berusaha dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat 45. Jatuh, pasti gitu kan. Setan memprovokasi dengan kekuatannya untuk membuat kita jatuh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, yakin kepada keselamatan, yakin kepada anugerah Allah, yakin kepada kasih Allah, yakin kepada perlindungan Allah. Dan dikatakan sebab kamu tahu bahwa semua orang Kristen di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, digoda oleh setan. Yang paling banyak digoda setan itu orang Kristen atau bukan Kristen kira-kira? Setan lebih pilih mana? Udah pasti orang Kristen. Mereka sedang ada di area dunia kerajaan gelap kan dikatakan. Kita dikatakan kamu sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Orang yang hidup dalam kerajaan gelap gak usah digodain lagi, udah pasti sedang ada di dalam kuasa gelap. Hidup di dalam kegelapan, bebas melakukan apapun yang mereka mau, walaupun bukan berarti mereka tidak bisa berbuat baik. Di kantor mungkin dia baik, the best, jujur, gak nyogok, gak tipu-tipu. Tetapi ada orang Kristen yang sudah dikatakan masuk dalam kehidupan kerajaan terang, hidupnya masih tipu-tipu, berbohong, berpura-pura dan sebagainya. Ada di sini? Gak usah angkat tangan. Bertobatlah. Ya dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Semua orang Kristen digoda, semua orang Kristen sedang diincar oleh setan untuk dijatuhkan. Jadi kita juga harus berhati-hati, iblis itu harus dilawan dengan iman yang teguh. Tadi saya katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Khawatir boleh, tapi serahkan kepada Tuhan, maksudnya gitu, betul kan? Khawatir boleh, kita tentu khawatir, takut. Selesai enggak proyek ini? Bisa enggak bisnis ini? Tahun ini jalan apa enggak? Cukup enggak dananya? Macam-macam. Ya apa? Lalu kesehatan, apa saja relasi, hidup keluarga. Kita mengkhawatirkan 1, 2, 3. Maka dikatakan Tuhan saya khawatir tentang 1, itu cara menyerahkan. Sekali lagi berdoa. Tuhan saya takut ini tidak terjadi, Tuhan saya takut ini terjadi dalam hidup saya tidak mau itu terjadi, Tuhan tolong saya. Di bidang ini Tuhan kuatkan saya di bidang ini, Tuhan mampukan. Bahkan kalau saya enggak punya uang, saya bilang Tuhan saya enggak punya uang. Nanti Tuhan akan kasih. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi perlindungan, Tuhan akan memberi hikmat, di kitab Yakobus dikatakan. Tuhan akan memberi seturut dengan kebutuhan kita. Setiap orang punya masalah yang pelik sekali. Tetapi seringkali masalah itulah yang dipakai Tuhan untuk memproses. Orang yang paling menderitalah yang punya cinta kasih yang murni. Orang yang paling menderitalah yang punya empati yang benar. Kalau Bapak Ibu belum pernah menderita habis-habisan, susah untuk empati kepada orang-orang tertentu. Setuju Bapak Ibu? Ketika orang pernah mengalami proses penderitaan dan lulus, tidak protes kepada Tuhan, tidak nyalakan Tuhan, tidak nyalakan apapun, menerima. Bahkan ketika kita hidup benar pun, kita tetap menjalankan kesetiaan melayani Tuhan. Ada seorang suami istri ngajak saya di lantai 61, Langham ini. 1 jam dia cerita hidupnya. Dari kecil anak saya sekolah Kristen Pak. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, lulus, kerja.
saya doakan, kami berdoa, kami family altar, kami berdoa untuk anak-anak kami, bahkan masa depannya, suami istri, anaknya, anak laki, anak perempuan. Sudah lulus dari Amerika S2, naik ke gunung, meninggal dia. Anak yang kedua menikah bukan dengan Kristen. Orang gereja ngomongin, lu sih gak bisa jadi bapak. Bahaya, lidah itu tajam sekali. Dia udah bilang, dari kecil kami ajar sekolah minggu. Istri saya melayani di paduan suara gereja. Apalagi yang kurang. Kalau tidak hati-hati, gosip itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Udah menjelang 60, dia bilang, mobil setengah lusin, rumah besar, apartemen, perusahaan, tiap hari warawiri, mobil antar semua produk mereka kemana-mana. Mau diapain nih semua? Saya berharap ini buat anak saya menikah, punya cucu. Sekarang satu mati, satu menikah dengan non-Kristen. Buat apa semua itu? Dia cari pendeta, temennya hibur, kuatkan dia. Dan akhirnya ada satu pendeta bilang, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia bilang, saya udah sering dengar kata-kata itu. Semua buat kemuliaan Tuhan. Tetapi dia berdoa. Akhirnya dia bilang, ya udah semua untuk kemuliaan Tuhan. Tetap bisnisnya jalan, dia jadi seorang hamba Tuhan. Dia bilang, Pak Robert, orang mau bunuh diri datang pada saya. Bapak-bapak yang mau bunuh anaknya datang pada saya. Anak yang mau bunuh orang tuanya. Orang yang kesurupan datang untuk dilayani oleh dia. Akhirnya mereka membuka gereja melayani Tuhan. Kalau tidak ada penderitaan itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Tapi Tuhan memproses dan memanggil dia dengan cara unik. Dan itu untuk dia Bapak Ibu, berbeda dengan kita masing-masing. Tetapi kalau Bapak Ibu sekarang sedang mengalami sesuatu konflik, situasi yang berat, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tetaplah percaya pemeliharaan Tuhan. Amin? Amin Bapak Ibu? Oke, ayat 10. Mari kita baca ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipanggil untuk memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ketika orang mengajak saudara baca, apalagi nggak ngapa-ngapain, bacalah dengan bersuara. Allah sumber segala kasih karunia, sumber segala berkat anugerah yang telah memanggil kita dalam Kristus, sebab only in Christ alone, ya, solus Christus atau sola Christus di lain selain sola gratia, sola fide, sola scriptura, semua bagi kemuliaan Allah, soli deo gloria, tetapi di dalam Kristus segalanya kita dapat. Semuanya itu kita dapat di dalam Kristus. Anugerah kita dapat dalam Kristus, iman kita dapat di dalam Kristus, Alkitab ini kita dapat dalam Kristus, hidup yang kekal dalam Kristus, perjumpaan dengan Allah di dalam Kristus. Sumber segala Allah, sumber segala anugerah itu telah memanggil kita semua di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Jadi kita tidak kosong Bapak Ibu, betul? Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita tidak berjalan sendirian. Dikatakan apa? Melengkapi apa? Hikmat. Tetapi kita nggak bisa diam aja, nggak ngapa-ngapain, nggak berdoa, nggak melakukan apapun, minta Tuhan selesaikan masalah kita, nggak bisa. Nggak seperti itu. Harus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, harus bergumul seperti pasangan suami istri tadi. Akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan. Maka jangan putus asa. Jangan frustrasi, amin Bapak Ibu. Jangan frustrasi sebesar apapun, sesulit apapun masalahmu. Tetap jalan, tetap setia, tetap melayani. Mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kita akan tetap menderita. Orang dunia juga menderita. Ya, kita harus mengikuti rencana Tuhan yang terbaik. Gereja-gereja sekarang dirusak oleh pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan hal-hal materi.
Kalau kamu jadi Kristen, kamu sukses. Kalau kamu jadi Kristen, keluargamu diberkati. Kalau kamu sukses, pendidikan kamu diberkati. Kalau kamu sukses, bisnis kamu diberkati. Enggak usah pakai Tuhan Yesus, orang-orang yang bukan Kristen, semuanya diberkati kok. Kalau istilah berkat, lancar semua. Teman saya juga, ya, teman saya yang benar-benar seumuran saya bukan Kristen, punya semua, cucunya lucu-lucu. Anaknya sekolah, baik-baik. Ada lagi teman saya yang lain, yang hidupnya sembarangan, bukan Kristen. Anaknya lulus, sekolah di Jepang, macam-macam. Itu masalah umum Bapak Ibu. Bahkan anak cucu itu anugerah umum. Percaya atau tidak? Ada orang Kristen tidak menikah. Ada orang Kristen menikah nggak punya anak. Ada orang Kristen nggak punya cucu. Sama. Ada orang bukan Kristen menikah. Ada orang bukan orang Kristen cucunya 32. Banyak ya. Panjang umur sampai 99 tahun. Cucunya banyak. Itu anugerah umum. Dan kalau pendeta berkhotbah, kamu akan diberkati, itu omong kosong. Bukan itu fokus beribadah. Bukan itu fokus iman Kristen, amin. Masalah rohani anugerah. Tuhan itu adil atau tidak Bapak Ibu? Adil. Adil artinya apa? Harus menghukum yang salah. Kita orang bersalah atau orang benar? Orang berdosa apa tidak? Orang berdosa, mestinya dihukum atau tidak? Harus dihukum. Dihukum atau tidak dosa kita? Dihukum, sudah diberikan kepada Yesus. Semua kesalahan kita sudah ditaruh di dalam Yesus. Sudah ditimpakan kepada Yesus sehingga kita bisa menjadi anak Allah. Gratis, free but not cheap. Sudah dibayar, dosa Bapak, Ibu, dan saudara saya dibayar, dijatuhi hukuman. Enggak ada dosa kita yang tidak dihukum. Sudah diletakkan di dalam Yesus Kristus. Kesimpulannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sadar dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah, hidup adalah peperangan rohani. Hidup sebagai anak-anak Allah di dalam kekudusan. Kita sudah punya panggilan. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Ya seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita tidak boleh mencari zona nyaman di dunia ini hanya mau menikmati dunia. Tidak boleh. Kita hidup untuk kemuliaan Allah. Kemudian dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, berjaga-jaga dan berdiri teguh. Dan selalu sadar bahwa hidup itu peperangan, selalu iblis akan menyerang kita, siap menelan kita, sadar dan berjaga-jaga ketika pegang gadget, ketika sendirian di rumah, ketika nyetir, ketika di mana saja, sadar ada musuh yang mengincar kita. Dan kita harus jadi pemenang, bukan orang kalah. Amin Bapak Ibu. Kita harus jadi pemenang, karena apa? Karena Tuhan menjanjikan melengkapi dengan apa saja. Hikmat, kesehatan, kekuatan, iman, perlindungan Roh Kudus, malaikat Tuhan, bahkan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sebesar apa Bapak Ibu? Sebesar kuasa Allah. Dan dikatakan Roh Kudus ada dalam diri kita. Berarti di dalam diri Bapak Ibu dan Saudara, kuasanya besar atau kecil? Setan aja gak berani dekat-dekat sebetulnya. Tetapi kalau kita yang memberi diri, ya setannya datang. Maka kita lawan dia. Ya berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Ya, dengan iman yang teguh. Menghadapi serangan iblis, entah dia berbisik, entah dia memprovokasi kita, berbicara kepada hati kita, kita harus tolak, lawan, tolak dalam nama Yesus. Dan menerima penderitaan sebagai bagian dari proses hidup dan proses iman. Amin Bapak Ibu, terima. Jangan banding-bandingkan dengan orang soal kekayaan, soal materi apapun itu. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan Tuhan ada di situ. Mintalah hikmat dan kekuatan. Yang keempat, saling mengasihi seperti salam di ayat terakhir 12 sampai 14. Kita harus saling mengasihi dan saling menjaga dan saling mendoakan. Kita ini satu tim. Gereja itu adalah tempat di mana orang harus saling memperhatikan. Bukan sendiri-sendiri asal datang. Betul? Roma 12 bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Jadikan ibadah itu bukan di ruang acara seperti ini, bukan. Ibadah yang sesungguhnya ketika kita keluar dari pintu ini. Ibadah yang sejati. Jadikan gaya hidup ketika nyetir, disalib orang pun enggak
nggak balas dengan kata-kata, betul? Direndahin pun tidak membalas, tetapi mendoakan. Nggak gampang, tapi Tuhan memanggil kita seperti itu. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling menjaga sesama umat Allah. Coba kita lihat sebagai penutup video ini Bapak Ibu. Ini kijang yang dikejar-kejar sama buaya, kira-kira kemakan apa enggak? Bukan singa yang ngejar dia, sebab di air. Ini gambaran daripada sebetulnya permasalahan itu seringkali sangat kritis. Tetapi orang yang berjuang itu bisa lepas dari situasi yang sangat sulit. Tuhan tidak punya janji kepada si rusa ini Tuhan akan menolong, menguatkan, meneguhkan. Tapi kita punya. Bayangkan dia bisa lepas ya. Kita harus berjuang menghadapi semua tantangan dan kesulitan hidup kita sembari hidup kita juga dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari orang yang bisa ditelan, jangan mau ditelan. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang sedang bisa ditelan oleh iblis, mencintai dosa, ya, hidup dalam seperti dunia, mari kita lepaskan semua itu. Mari kita hidup sesuai panggilan Allah untuk hidup kudus. Dan hidup bertumbuh dan memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Mari kita berdoa.